Bukan secara ajaib Tuhan dapat mengangkat seseorang ke puncak. Berkat Tuhan adalah unik dan sempurna, baik dalam waktu persiapan maupun waktu terjadinya. Mungkin Anda telah mencintai Tuhan dengan semua yang Anda miliki secara pribadi. Mungkin Anda telah menggunakan energi untuk mengikuti Tuhan dengan komitmen sungguh-sungguh. Mungkin Anda telah mendapatkan visi dan nubuatan tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda. Banyak janji dan nasihat yang Anda sudah dapatkan dari firman Tuhan. Namun, sampai saat ini Anda masih menunggu penggenapan janji dan tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Anda bertanya-tanya, apakah masih ada keberhasilan dalam hidup Anda? Anda belum mendapatkan jawaban atas kekhawatiran dan masalah Anda. Banyak tekanan dari setiap sisi, dan Anda akhirnya menanyakan, Tuhan, bagaimana cara Engkau membalas komitmenku kepadamu? Kapan Engkau akan menepati janji-janji yang telah Engkau buat kepadaku? Baik yang diucapkan secara langsung kepadaku, maupun yang aku dapatkan dari firman Tuhan dalam Alkitab. Anda harus dengar. Ada kalanya Anda tidak menerima hal-hal yang Anda minta, karena Tuhan terlebih tahu seperti apa masa depan Anda. Hal-hal yang Tuhan siapkan untuk Anda di masa depan jauh lebih baik dan lebih besar dari hal-hal yang selama ini Anda cari dan minta. Yang Tuhan lakukan selanjutnya adalah mempersiapkan Anda di masa sekarang untuk nantinya bisa siap menerima berkat Anda di masa depan. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Anda minta, Tuhan akan selalu menggantikan keinginan Anda dengan keinginannya. Karena Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anda mungkin merasa sulit untuk menjalani keinginan Tuhan daripada keinginan sendiri. Terkadang hidup bisa begitu membingungkan dan begitu stres sehingga sulit memahami apa yang Tuhan inginkan bagi Anda. Dan seringkali saat segala sesuatunya menjadi sulit, Anda mulai berpikir Tuhan tidak melihat atau memperdulikan Anda. Tapi kebenarannya adalah Tuhan tahu apa yang Dia rencanakan untuk Anda dan Dia pegang kendali atas hidup Anda. Dia telah menyusun cetak biru hidup Anda dan rancangan-rancangan yang indah sudah Dia rencanakan untuk Anda. Tuhan membimbing Anda dan menaruh benih di hati Anda. Dan seperti seorang tukang kebun, Dia menyirami benih yang Dia tanam di dalam hati Anda. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab doa Anda. Hidup ini mungkin sulit, tetapi melalui berbagai percobaan, Tuhan membuat Anda menjadi tekun dan menjadi lebih kuat. Di masa kesukaran, iman Anda dapat bertumbuh berkali lipat ganda. Roma 3 ayat ke-3-5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kesukaran menghasilkan ketekunan dan karakter yang menuntun kepada pengharapan yang membuat Tuhan akan mencurahkan perkenanannya ke dalam hati kita. Melalui Tuhan dan panggilan yang Dia tetapkan dalam hati Anda dapat mencapai tujuan hidup Anda dalam Kristus. Tuhan menaruh mimpi di hati Anda dan menuliskan takdir dalam hidup Anda. Dan jika Anda percaya Tuhan dapat menepati janjinya, Anda akan menemukan diri Anda dalam perjalanan menuju pemenuhan mimpi itu. Tetapi jalan yang membawa Anda menuju janji itu tidak akan selalu mudah. Tidak ada sesuatu pun yang berharga
yang datang dengan mudah atau tanpa perlawanan. Badai akan datang, singa akan mengaum, dan ketakutan Anda akan dihadapi. Tuhan mengizinkan perjalanan itu menjadi sulit karena Dia bermaksud memurnikan dan mempersiapkan Anda saat Anda dalam proses berjalan menuju tanah perjanjian. Ketika Anda mulai mengamati atau melihat tanda-tanda berikut ini dalam hidup Anda, maka Anda harus tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk kehidupan yang lebih baik. 1. Pengarahan. Tuhan peduli dengan Anda, maka dari itu, Dia tidak akan membiarkan Anda hidup tanpa arah. Tidak ada cara lain Tuhan bisa mempersiapkan Anda untuk apa yang Dia sediakan untuk Anda, selain dengan mengarahkan Anda, menegur Anda, ataupun mengoreksi Anda. Jika Anda benar-benar berjalan dengan Tuhan, Dia akan menerangi jalan itu dengan firman-Nya karena Alkitab bertindak sebagai penerang dalam kegelapan, dan terang itu akan melindungi Anda dari tersandung. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini seperti Anda memiliki senter untuk setiap tikungan jalan dan setiap bahaya di jalan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, Anda bergantung pada diri Anda sendiri. Jika demikian, Anda seperti melakukan perjalanan jauh ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi, tanpa peta, GPS, ataupun smartphone. Namun, jika Anda tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, Anda akan mendapat tuntunan dan bimbingan dari Tuhan untuk setiap langkah Anda. Kedua, Anda mengalami kehampaan. Terkadang, di tengah kehancuran, Anda mulai merasakan kehampaan yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang bermakna yang hilang dari hidup Anda. Ini tandanya Tuhan mendorong Anda untuk lebih banyak berdoa, meskipun mungkin sulit dilakukan. Ingatlah, Yesus dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk hatinya. Jangkaulah Tuhan melalui doa, dan merenung dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau inginkan daripadaku? Ketika Anda mencari Tuhan, Dia akan mengungkapkannya kepada Anda. Merasakan kehampaan membuat rasa penasaran Anda lebih tinggi, sehingga Anda ingin berjuang lebih, mencari lebih lagi, dan meminta lebih lagi. Dan suatu saat nanti, Anda akan menemukan sesuatu yang sesungguhnya Tuhan maksudkan dalam hidup Anda. Hannah telah berdoa selama bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak. Karena kesedihan dan kehampaan, dia merasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan lebih lagi. Dan hal ini membawanya kepada keputusan di mana dia mengucapkan nazar yang menjadi berkat baginya. 1 Samuel 1 ayat 11 bunyinya, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketiga, segala sesuatu tidak berjalan dengan baik dan pintu-pintu tertutup. Hal ini dapat membuat Anda frustasi. Namun, untuk mendapatkan damai sejahtera di musim seperti ini, Anda harus belajar untuk melihat pintu-pintu yang tertutup sebagai tangan Tuhan yang memberikan perlindungan dan persiapan. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10 bercerita tentang ketika Paulus dan rekan-rekannya dihalangi oleh Roh Kudus untuk melayani di tempat-tempat tertentu. Pintu-pintu pelayanan terus tertutup. Namun Paulus terus mencoba pintu-pintu yang baru. Hingga akhirnya Paulus menerima sebuah penglihatan tentang seorang pria dari Makedonia yang meminta pertolongan. Dan Paulus memahami bahwa Tuhan menyuruhnya pergi ke sana.
Jika pintu-pintu terus tertutup untuk Anda dan segala sesuatu yang Anda coba tidak berhasil, mungkin Tuhanlah yang menjauhkan Anda dari hal-hal tersebut. Karena Dia memiliki sesuatu yang lain dan sedang mempersiapkan Anda untuk posisi yang lebih baik dan penuh berkat. Ketika pintu-pintu mulai tertutup dan Anda kehabisan ide dan opsi, mulailah berdoa dan mintalah kepada Tuhan untuk menuntun Anda menuju pintu yang terbuka. Tanyakan juga kepadanya, apakah ada sesuatu yang perlu Dia lakukan di dalam diri Anda untuk mempersiapkan Anda menuju pintu yang terbuka tersebut. Dalam setiap masa persiapan, hampir selalu ada semacam persiapan atau pemangkasan yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri Anda, agar Anda siap untuk menghadapi masa hidup yang baru. Semakin cepat kita mulai mengizinkannya untuk melakukan itu, maka semakin cepat pula kita dapat beralih kepada musim berikutnya. 4. Anda merasa gelisah. Ini biasanya merupakan salah satu tanda yang paling utama yang Anda alami ketika Tuhan mulai mempersiapkan Anda untuk kehidupan yang lebih baik. Anda mulai merasa siap dan mengantisipasi sebuah perubahan, meskipun Anda tidak yakin perubahan seperti apa dan Anda mulai merasa gelisah. Di mana Anda pada berada di kegelisahan itu, gairah Anda terhadap apa yang Anda lakukan juga akan mulai memudar. Penting untuk diperhatikan bahwa rasa gelisah ini tidak sama dengan kelelahan. Biasanya tidak ada yang berubah secara eksternal, tetapi ada pergeseran internal dalam pikiran dan perasaan Anda tentang di mana Anda ingin berada. Ketika Anda merasakan perubahan itu, mulailah berdoa dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Anda merasa seperti itu? Itu mungkin bisa jadi hanya sebuah fase yang harus dilalui. Tetapi bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk beralih ke musim yang baru. 5. Anda merasa sudah selesai dengan pekerjaan Anda. Mungkin dari sudut pandang luar, pekerjaan Anda belum terlihat selesai. Dan meskipun terkadang waktunya tidak masuk akal, ada kalanya Anda hanya tahu bahwa pekerjaan Anda telah selesai dan inilah saatnya untuk mencari kesempatan di tempat lain. Namun, sekali lagi, jangan biarkan perasaan emosi disalahartikan dengan suara Tuhan. Ada perbedaan antara menyerah dan perintah Tuhan. Jangan menyerah pada sesuatu karena Anda menghadapi sebuah kesulitan. Namun, jika Anda telah menerima kejelasan mengenai perintah Tuhan yang diucapkan berkali-kali, janganlah ragu untuk melangkah. Dalam banyak kasus, jika Anda menolak untuk taat kepada perintah Tuhan atau tunduk pada firman-Nya, Anda tidak akan mendapat penyediaan dalam pekerjaan Anda. Namun, hal tersebut tidak akan menghentikan berkat-berkat yang Anda terima, namun justru akan membuat Anda lebih terbuka kepada kesempatan yang dari Tuhan. Ini akan menyiapkan Anda dan membawa Anda masuk ke dalam rencananya yang lebih besar. 6. Anda kehilangan untuk mendapatkan yang lebih baik. Sebagai orang Kristen, selalu ada cara-cara yang heran yang dilakukan Tuhan dan yang tampaknya membingungkan bagi pemahaman manusia. Tanda-tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang lebih baik adalah ketika kita kehilangan sedikit yang kita miliki. Kita harus melatih hati kita untuk tidak bergantung pada harta benda, tetapi lebih bergantung pada Tuhan sebagai Sang Pemberi. Ketika kita mencapai pemahaman ini, kita akan menjalani hidup yang tidak lagi dikuasai oleh harta benda, tetapi dikuasai oleh iman kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kita bisa dipercaya dengan berkat-berkat yang lebih besar daripada yang kita miliki sebelumnya. Semoga video ini memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati.